Woi, denger nggak lo pada? Ini gila, sumpah ini beneran gila. Kita harus ngomongin ini sekarang juga atau kepala gua bakal meledak kayak knalpot racing yang diisi mercon korek. Lu semua sadar gak sih kita lagi ada di tahun berapa? 2026 men, 2026. Dan apa yang terjadi di Thailand kemarin itu bukan sekadar balapan. Itu adalah definisi dari brain rot positif yang bikin kita semua pengen kayang di tengah jalan tol. Veda Ega Pratama, bocah ajaib dari Gunung Kidul, bikin ulah di sirkuit Buriram. Gini, coba lo bayangin, lo orang Italia oke? Nama lo, sebut aja Luigi. Lo lagi duduk santai di Milan, makan spaghetti, minum espresso yang pahitnya kayak omongan tetangga. Terus lo nyalain TV mau nonton Moto3. Ekspektasi lo apa? Palingan pembalap Spanyol lagi atau Italia lagi yang menang. Standar lah, membosankan. Tiba-tiba, BAM! Ada satu nama nongol di layar TV lo, Veda Ega Pratama. Lo bingung, Mamma mia, questo chi è? Siapa ini anak? Namanya panjang banget kayak antrian sembako. Itu yang terjadi sama media Italia, Corse di Moto. Mereka shock berat. Mereka kaget sampai mungkin pisahnya jatuh ke lantai tapi lupa dipungut karena mata mereka melotot lihat Veda Ega finish kelima. Kelima bro, anjing banget gak sih? Itu debutan loh, debutan. Biasanya ya, kalau debutan masuk Moto3, apalagi Grand Prix, mentalnya itu masih mental kerupuk kena kuah seblak, lembek. Baru start udah gemeteran, lihat tikungan pertama langsung istighfar, ngeremnya kejauhan atau malah nyusruk ke gravel sambil dadah-dadah ke kamera. Tapi Veda, enggak bro, dia beda. Veda ini kayaknya pas lahir nggak nangis, oek-oek, tapi langsung bunyi brum-brum-brum, cit. Coba lo pikirin, dia ini anak Gunung Kidul. Lo tahu Gunung Kidul kan? Itu daerah yang jalannya naik turun, belok-belok, banyak batu kapur. Gua curiga jangan-jangan latihan dia dulu bukan di sirkuit aspal mulus, tapi dikejar-kejar belalang raksasa di Bukit Kapur. Makanya pas nyampe Buriram, dia lihat sirkuitnya terus batin. Elah, segini doang. Di kampung gua tikungannya ada jurangnya, mas. Ini serius bengsek, dia finish kelima di balapan pertamanya di level dunia. Media Italia sampai nulis judul lebay banget, debut Moto3 yang sensasional. Siapa Veda Pratama? Itu pertanyaan retoris yang jawabannya bikin merinding. Siapa Veda? Veda adalah mimpi buruk buat pembalap Eropa yang selama ini hidup enak makan keju. Veda makannya tiwul bos, tenaganya beda. Karbohidrat kompleks yang bikin nyali jadi setebal baja tank tempur. Kita bedah dikit datanya, biar kelihatan pinter dikit walau muka kita pas-pasan. Di FP1, dia cuma ketinggalan 0,6 detik. 0,6? Itu seberapa cepet sih? Itu lebih cepet daripada lo mutusin mau makan apa pas ditanya pacar lo. Terus di Q2, dia tampil gila-gilaan. Finish kelima lagi. Konsisten banget anjing, ini anak robot apa manusia? Dan lo tahu nggak yang bikin gua pengen banting meja saking kagumnya? Dia itu sempat bersaing buat podium di balapan pertama. Itu kayak lo baru pertama kali main Mobile Legends, terus lo langsung dapat savage di menit pertama lawan pro player. Gak masuk akal. Valentino Perone sama Alvaro Carpe emang finish di depannya, tapi mereka pasti keringet dingin lihat spion. Ini bocah Indo ngapain nempel mulu kayak debt collector? Lo dengerin gue dulu, jangan scroll TikTok mulu. Ini momen sejarah. Veda Ega ini runner-up Red Bull Rookies Cup. Oke, kita tahu itu. Tapi loncat ke Moto3 Grand Prix itu beda levelnya bro. Ini utan rimba. Di sini isinya serigala semua. Tapi Veda masuk ke sana bukan sebagai domba. Dia masuk sebagai komodo, ganas. Dia nggak peduli lo siapa, lo anak siapa, motor lo merek apa. Kalau ada celah dikit, dia masuk. Straight, lewat, bye-bye. Gua ngebayangin bapaknya Veda, Om Sudarmono yang juga mantan pembalap, pasti nontonnya sambil senam jantung. Ayo le, gaspol le, ojo kasih kendor. Itu bule di depanmu salip wae. Anggap aja dia lagi bawa karung beras, berat itu motornya. Media Italia bilang ini kejutan terbesar. Iya jelaslah kejutan. Mereka kan taunya Indonesia cuma Bali sama nasi goreng. Sekarang mereka harus hafal nama Veda Ega Pratama. Lidah mereka pasti kesleo tuh. Veda Ega Pratama. Rasain lo, belajar bahasa Indonesia sana. Tapi yang paling bikin gua respect, Veda ini nggak pernah dapat wildcard sebelumnya. Dia benar-benar fresh from the oven. Masuk, langsung panas, langsung ngebul. Bayangin mentalnya itu loh. Umur 17 tahun, dikelilingi kamera, dikelilingi pembalap top dunia, tapi mukanya lempeng aja. Kayak lagi mau beli gorengan di pinggir jalan. Santai banget, bengsek.
Kalau gue jadi Veda, pas start gue udah pingsan duluan saking groginya. Atau gue bakal salah jalur masuk ke pit stop tim lain terus minta minum. Bang, es teh manis satu, plastikin ya. Tapi Veda, fokusnya itu tajam banget kayak silet baru dibuka dari bungkusnya. Terus Corse di Moto nulis kalimat penutup yang bikin dada gue busung saking bangganya, sampai kancing kemeja gue copot satu. Mereka bilang, mungkin Indonesia juga telah menemukan bintang kecilnya di ajang Grand Prix. Woi, bintang kecil. Gak nyambung ya, bodo amat, yang penting Veda kencang. Ini baru awal sobat brand roadku sekalian. Ini baru seri pembuka di Thailand, masih banyak seri lain. Kalau di Thailand yang panasnya kayak neraka bocor aja dia bisa finish kelima, gimana nanti di sirkuit lain? Gue yakin, seyakin-yakinnya, Veda bakal bikin kita semua begadang tiap minggu cuma buat lihat dia ngacak-ngacak barisan depan. Jadi buat lo semua yang masih meragukan kemampuan pembalap Indonesia, mending lo cuci muka pakai air aki biar melek. Veda Ega Pratama udah ngebuktiin kalau mental tempe itu cuma mitos buat orang males. Veda itu mental titanium. Kita kawal terus Veda, jangan sampai kendor ya. Kalau perlu kita DM itu media Italia, kita banjiri kolom komentarnya pakai resep seblak ceker, biar mereka makin bingung. Good job Veda. By the way, here is recipe for seblak ceker. Biar mereka tahu rasa pedasnya netizen plus 62 kalau lagi bangga. Duh, capek gue teriak-teriak, tapi puas. Pokoknya Veda Ega Pratama, lo keren banget bengsek. Teruslah bikin Italia pusing, teruslah bikin kita bangga. Dan jangan lupa, kalau udah sukses nanti, traktir kita makan bakso segerobak-gerobaknya. Udah gue mau lanjut nonton ulang balapannya sambil kayang.